lambang suci gagah perwira di seluruh partai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Aduh, Lasa, hari ini tuh kita bawa bendera, ya. Ada balon warna merah putih. Ini pipinya juga merah putih. Kita mau merayakan apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. 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 Adik-adik bersukacita nggak menyambut kemerdekaan negara kita. Bersukacita ya. Ada yang sudah buat topi warna merah putih, ada yang sudah menyanyi, mereka semangat mau ikut lomba loka. Oh ya? Lombanya di rumah. Iya, bagus. Nah, puji Tuhan ya, kita diberikan negara yang indah. Mentarinya bersinar indah, luar biasa. Surya bersinar, udara segar, Harusnya kita berterima kasih. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Surya bersinar. Ya, bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Ya. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu. Terima kasih seribu pada Tuhan Allah. Pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih seribu. Terima kasih seribu. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Nah, adik-adik, kita mau berdoa. Nanti Lase buat, nanti kita berdoa. Ayo di sini Lase. Ya. Ayo adik-adik, kita bersama-sama kita berdoa sebelum memulai ibadah sekolah minggu. Lipat tangan, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan untuk pada pagi minggu yang indah ini. Kami mau berbakti, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin ya Tuhan kebaktian sekolah minggu ini secara online. Biarlah anak-anak-Mu juga bersemangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, merdeka. Nah, apa merdeka itu? Merdeka berarti kita menang. Menang. Ya, menang dari apa loh? Penjajahan. Penjajahan. Kita menang dari penjajahan. Nah, adik-adik, kita juga sudah diberi kemenangan sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita patut bersorak-sorai memuji Tuhan karena kita memperoleh kemenangan. Amin. Amin. Ya, kita nyanyikan glory, glory, Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
kita sudah menang. Sekali lagi ya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kita sudah menang. Sekarang menang-menang, haleluya. Iya. Menang-menang, haleluya. Menang-menang, haleluya. Menang-menang, haleluya. Yesus sudah menang. Yesus sudah menang. Sudah menang. Ya, dulu waktu zaman kemerdekaan, ya, semua rakyat Indonesia itu berjuang melawan penjajah. Mereka menjadi pasukan-pasukan yang gagah berani untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kita juga ini adalah pasukan Kristus. Pasukan Kristus itu sikapnya gimana tuh? Siap, Pak. Iya. Nah, adik-adik di rumah juga pasukan kecil. Kalau pasukan kecil nggak boleh loyo, nggak boleh males-malesan, nggak boleh apa lagi ya? Nggak boleh bete. Nah, harus semangat. Ya, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Syakra, saya laskar Kristus. Syakra, Saya laskar Kristus. Syakra. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Syakra. Sekali lagi laskar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Syakra, saya laskar Kristus. Syakra, saya laskar Kristus. Syakra, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Syakra, saya laskar Kristus. Syakra, saya laskar Kristus. Syakra, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Syakra. Halo adik-adik, siapa panglima kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus panglima kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Tidak ada. Nah, adik-adik harus menjadi pahlawan-pahlawan kecil. Pahlawan kecil Tuhan Yesus. Yuk kita kami berdiri, kita nyanyikan Aku pahlawan kecil. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, sekali lagi pahlawan kecil. Nyanyinya yang kencang. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman
firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Ku ingin dengar cerita. Sekarang kita mau berdoa, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami beroleh waktu, kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya bilang amin. Shalom adik-adik sekalian, merdeka, merdeka, merdeka. Wah, kita bersyukur sekali sebab pada hari Senin kemarin kita merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Ada yang tahu tanggal berapa ya ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia kita ini? Iya, betul sekali. Tanggal 17 Agustus. Nah, sekarang langsung mau nanya lagi nih. Kira-kira negara kita ini sudah berumur berapa tahun ya? 75 tahun. Waduh, waktu yang sangat panjang yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tuh harus bersyukur kepada Tuhan sebab kita sudah hidup di zaman kemerdekaan ini. Tidak perlu lagi kita menghadapi penjajah-penjajah yang menjajah negeri kita, yang berusaha merampas harta yang ada di negeri kita ini. Kalau zaman kemerdekaan dulu itu ya, orang-orang semuanya pada takut keluar rumah. Jangankan ada yang goes-goes, mau keluar rumah untuk belajar aja mereka takut. Nanti kalau ketemu penjajah gimana ya? Nah, sekarang kita sudah bebas mau kemana-mana. Kita sudah diberikan kemerdekaan oleh Tuhan. Kita harus menjadi warga negara Indonesia yang baik. Gimana caranya? Harus rajin belajar. Apalagi berbakti untuk nusa dan bangsa. Nah, adik-adik, 75 tahun yang lampau, kita bersyukur juga karena kita punya orang-orang pahlawan-pahlawan yang gagah berani, yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Kira-kira para pahlawan itu berjuang melawan penjajah pakai apa ya? Apakah pakai senapan yang canggih? Atau pakai meriam yang besar? Atau pakai senjata yang lain? Wah, ternyata mereka cuma memakai senjata yang sangat sederhana, bambu runcing. Tapi dengan semangat perjuangan yang tinggi, akhirnya mereka bisa menang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Lause juga mau menceritakan
tentang bagaimana Tuhan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Israel yang waktu itu dijajah atau berada di bawah penjajahan bangsa Mesir. Yang hebatnya lagi nih, bangsa Israel itu juga tidak memakai senapan yang canggih, tidak memakai meriam yang besar atau senjata-senjata canggih lainnya. Tapi apa yang dituliskan dalam firman Tuhan, Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-14 menuliskan seperti ini. Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan tinggal diam. Bayangin adik-adik, gimana caranya bisa menang perang kalau tidak angkat senjata, kalau tidak berjuang melawan penjajah itu. Tapi itu terjadi karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Yuk kita saksikan bersama-sama film ini. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatmu. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu,
yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan, beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu, bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah lihat kan
bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir, juga dari rajanya yang jahat, yang tidak takut sama Tuhan, yang namanya siapa tadi? Firaun. Betul sekali, Raja Firaun itu nggak takut sama Tuhan. Dia merasa dirinya itu adalah Tuhan atas bangsanya. Karena itu Tuhan menghajar habis orang-orang Mesir, juga Raja Firaun, supaya mereka bisa melihat bahwa Tuhannya orang Israel itu adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan memberikan 10 tulah kepada orang-orang Mesir, sehingga mata mereka terbuka untuk melihat siapa Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan Allah kita itu Allah yang maha kuasa, jauh lebih besar daripada dewa-dewa yang mereka miliki. Bangsa Israel bersyukur sekali adik-adik ya. Tidak usah angkat senjata, tapi mereka bisa menang. Tidak usah memakai senjata, tapi mereka bisa merdeka dan keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Gak enak loh hidup dalam perbudakan, dipaksa untuk kerja keras, hasilnya untuk bangsa lain. Dipaksa untuk belajar, tapi hasilnya untuk bangsa lain. Karena itu Tuhan membebaskan bangsanya, supaya bangsa Israel juga bisa melihat bahwa Tuhan Allah mereka adalah Allah yang begitu besar dan berkuasa. Harusnya bangsa Israel itu bersyukur ya kepada Tuhan. Kita juga harusnya bersyukur loh kepada Tuhan adik-adik, karena kita bisa menikmati kemerdekaan. Dari kita lahir sampai kita besar, kita belajar, kita bertumbuh di negara yang merdeka, yang diberkati oleh Tuhan. Negara yang sangat kaya Indonesia ini, punya banyak sumber-sumber kekayaan alam, punya banyak sekali tempat-tempat yang indah yang bisa dinikmati untuk berwisata, punya beragam-ragam budaya dan juga bahasa yang begitu indah. Nah, sekarang tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengisi kemerdekaan ini apa ya? Yang pertama, berdoa agar Tuhan senantiasa memberkati bangsa kita, supaya bangsa ini diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, yang jujur, bertanggung jawab di dalam memimpin bangsa kita lebih maju. Kita juga berdoa supaya pandemi yang kita alami sekarang ini bisa segera berlalu, supaya kita bisa kembali bersekolah minggu dan kembali bersekolah. Yang kedua, adik-adik harus tekun belajar. Belajar sungguh-sungguh supaya menjadi anak-anak bangsa Indonesia yang pandai, yang cerdas untuk memajukan bangsa, supaya Indonesia ini semakin dikenal banyak bangsa di dunia. Yang ketiga, memberikan apa yang terbaik lewat diri kita bagi bangsa ini. Kelak besok adik-adik akan bertumbuh menjadi orang dewasa, adik-adik akan bekerja atau ada yang membuka usaha. Nah, di sana tempat kita berkarya untuk bangsa ini. Kalau kita jadi pengusaha, kita jadi pengusaha yang baik, yang bertanggung jawab kepada bangsa. Kalau kita menjadi pekerja, kita menjadi pekerja yang jujur, pekerja yang bertanggung jawab, supaya apa yang kita kerjakan itu adalah yang terbaik untuk bangsa kita. Dan ingat, apapun yang adik-adik dan Lause lakukan, lakukan seperti kita lakukan buat Tuhan yang memberi kemerdekaan untuk bangsa kita. Bukan karena mau dipuji manusia, tapi untuk Tuhan. Kalau kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, maka itu juga pasti yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan 75 tahun Indonesia Merdeka. Indonesia maju, merdeka. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Hari ini kita khusus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan bangsa Indonesia menjadi bangsa kami. Bangsa yang indah dan sangat kaya. Berkatilah Tuhan bangsa ini. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Ibu Menteri, pejabat-pejabat negara, supaya bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Berikan juga hikmat bijaksana dan juga kesehatan bagi setiap pemimpin-pemimpin kami. Berkatilah juga bangsa ini supaya di usia yang ke-75 tahun dan seterusnya bangsa Indonesia lebih maju, lebih berkarya lagi bagi seluruh dunia ini.
Kami juga berdoa supaya di masa pandemi ini Tuhan pimpin negara kami bisa melewati pandemi ini dengan baik dan semuanya bisa berlalu dengan baik pula. Kami bisa kembali bersekolah minggu, bisa kembali belajar di sekolah dan menikmati waktu-waktu bermain kami. Berkati juga anak-anak-Mu, pimpin mereka supaya kelak mereka bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan bagi gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Berkibar. Berkibar. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya.